Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan peristiwa tatkala Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati. Peristiwa pembangkitan Lazarus oleh Yesus mengajak kita untuk merefleksikan kebangkitan. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan, kita tergoda untuk memaknainya sebagai suatu peristiwa yang akan terjadi sesudah kematian. Anggapan kita itu terwakili dalam pernyataan Marta ketika Yesus berkata kepadanya, "Saudaramu akan hidup." Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Marta menggunakan istilah pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Artinya nanti, pada akhir zaman, bukan sekarang. Namun, Yesus menyadarkan Marta bahwa kebangkitan itu bukanlah peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, melainkan kini telah nyata dan hadir di dalam diri Yesus sendiri. Karena itulah Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Seketika itu terjadi perubahan di dalam diri Marta. Imannya kepada Tuhan mengubah hidupnya, mengubah pandangannya, sehingga ia pun berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Marta percaya bahwa kematian fisik bukanlah akhir. Sebaliknya, kematian fisik memberi jalan kepada kehidupan kekal. Karena baginya, Yesus Kristus adalah Tuhan kehidupan. Saudara terkasih, peristiwa kebangkitan Lazarus sesungguhnya menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kehidupan abadi bagi manusia. Dalam konteks inilah, kebangkitan dimengerti sebagai hidup baru yang diperoleh melalui kepercayaan dan iman akan Kristus. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan menuntut suatu perubahan hidup, perubahan cara pandang, dan perubahan tingkah laku. Sekarang ini kita sedang berada pada masa Prapaskah. Pada masa Prapaskah ini, seluruh budi kita, seluruh hati kita tertuju untuk persiapan diri merayakan Paskah, yakni kebangkitan. Namun perlu diingat saudara-saudari, bahwa kebangkitan selalu mengandaikan adanya transformasi hidup, menuntut pembaharuan hidup. Bila selama ini kita sering menunjukkan sikap murung dan bahkan putus asa dalam menghadapi penderitaan dan tantangan hidup, maka mulai sekarang kita mesti melakukan transformasi dengan hidup lebih gembira, lebih optimis, pantang menyerah, serta lebih militan dalam menghadapi segala situasi hidup. Bila pada masa lalu kita pernah mengalami kegagalan, kita jangan berkata, "Ya, tidak ada lagi yang bisa kulakukan," atau "Biarlah, semua sudah terlambat." Kalimat keputusasaan seperti itu membuat kita akan tetap berada dalam kegelapan,
tidak memberikan perubahan apapun, tidak mengeluarkan kita dari kegelapan kuburan. Perubahan hanya bisa terjadi bila orang tidak menyerah pada situasi sulit yang dihadapi, selalu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi, selalu berpengharapan bahwa setiap usaha yang dilakukan dan setiap langkah yang diayunkan pasti menghantar pada keberhasilan. Dalam konteks inilah saudara-saudari harus dimengerti bahwa jalan salib, perjuangan hidup, merupakan syarat mutlak bagi Paskah, bagi kebangkitan. Semoga permenungan kita ini mendorong kita untuk melakukan perubahan hidup, perubahan cara pandang, dan perubahan tingkah laku. Tuhan senantiasa menyertai dan menaungi kita dengan berkat-Nya. Amin.